Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan teguran keras kepada beberapa kota, Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kota-kota ini sebenarnya telah melihat banyak mujizat dan mendengar pewartaan Yesus secara langsung. Namun mereka tetap keras hati. Mereka tidak mau bertobat, padahal tanda-tanda keselamatan sudah begitu nyata di tengah-tengah mereka. Yesus bahkan membandingkan mereka dengan Tirus, Sidon, dan Sodom, kota-kota yang terkenal karena dosa-dosanya. Menurut Yesus, kota-kota kafir itu justru akan lebih mudah bertobat seandainya mengalami apa yang dialami oleh Khorazim dan Betsaida. Teguran Yesus bukanlah ungkapan kemarahan yang sia-sia, melainkan peringatan kasih agar mereka segera berbalik dan bertobat. Semakin besar kesempatan yang diterima seseorang untuk mengenal Allah, semakin besar pula tanggung jawab yang dimilikinya. Kota-kota yang mendengar sabda Yesus langsung seharusnya lebih peka terhadap panggilan pertobatan. Sebab sabda itu adalah undangan kasih Allah yang menyelamatkan. Bacaan ini juga berbicara kepada kita. Kita yang sudah dibaptis menerima sabda Tuhan setiap hari, merayakan Ekaristi, menerima sakramen-sakramen yang lain, dan menikmati banyak rahmat, kebaikan, cinta, dan kasih sayang Tuhan, tentu juga memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Kita tidak bisa bersikap acuh tak acuh, cuek, seolah-olah sabda Allah hanya sekedar pengetahuan, seruan, ajakan. Firman itu harus mengubah cara hidup kita. Jika tidak, teguran Yesus dalam Injil hari ini juga berlaku bagi kita. Dalam perikop ini, Yesus juga menegaskan bahwa barang siapa mendengarkan para muridnya berarti mendengarkan dia sendiri, dan barang siapa menolak mereka berarti menolak Yesus serta Bapa yang mengutusnya. Artinya, pewartaan gereja melalui para gembala, imam, dan para pewarta sabda bukanlah sekedar kata-kata manusia biasa, melainkan kehadiran Kristus sendiri. Menerima pewartaan itu adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Seringkali kita juga mirip dengan orang Kapernaum, merasa sudah dekat dengan Tuhan karena rajin ke gereja, ikut kegiatan rohani, aktif dalam pelayanan, tetapi sebenarnya hati kita belum sungguh-sungguh bertobat. Kita bisa jatuh pada sikap formalitas, hadir tetapi tidak berubah dan tidak mau bertobat.
Injil hari ini menantang kita untuk memeriksa diri. Apakah firman yang kita dengarkan sungguh membuahkan pertobatan nyata? Apakah hidup kita semakin mencerminkan kasih Kristus? Teguran Yesus adalah panggilan untuk segera berbenah. Pertobatan bukanlah soal menunggu waktu, melainkan tanggapan kita saat ini juga. Kita tidak tahu berapa lama kesempatan diberikan kepada kita. Maka hari ini adalah saat yang tepat untuk memperbaharui cara pikir, mindset kita, memperbaiki hati kita, memperdalam iman kita, dan menghidupi seruan ajakan pewartaan sabda Allah demi keselamatan dan kebahagiaan kita yang sedang berziarah di bumi ini dan nanti kelak akan menentukan keselamatan kita. Semoga kita tidak menjadi seperti Korazim, Betsaida atau Kapernaum yang susah, yang keras kepala, keras hati, melainkan seperti orang yang rendah hati, yang tulus dan polos, yang ikhlas, seperti anak kecil, mau mendengarkan sabda dan terbuka untuk dibentuk oleh Allah. Dengan begitu, hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran Kristus di dunia ini. Semoga Allah Bapa kami, ajarilah kami untuk tidak jemunya mendengarkan sabda-sabda-Mu yang termuat dalam seluruh kitab suci. Semoga kami berani untuk segera lebih peka mendengarkan Engkau dalam hidup kami dan tampak dalam proses kerja keras dan usaha kami untuk selalu mengejar kekudusan sama seperti Engkau yang adalah kudus. Sehingga kami nanti akan mengalami kebahagiaan dan kehidupan kekal. Dan mampukan kami untuk menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu dalam setiap kesaksian hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.